Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amin Lestari dengan NIM 2305 11 15 14 dari kelas 1A. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang teorema butterfly. Untuk itu, mari kita sama-sama simak videonya. Sebelum kita memulai video pembelajaran, perlu kita ketahui miskonsepsi yang sering terjadi di sekolah-sekolah atau terjadi pada siswa dalam menyelesaikan soal-soal tentang teorema butterfly. Adapun miskonsepsinya, yang pertama yaitu siswa belum mendalami atau bahkan belum mempelajari tentang teorema butterfly. Yang kedua, tidak adanya pembuktian rumus teorema butterfly. Dan yang ketiga, salah dalam menganalisis dan menyelesaikan soal tentang teorema butterfly. Nah, teorema butterfly ini seperti yang kita ketahui, dia memiliki banyak pembuktian rumus atau banyak pengaplikasiannya yang berbeda gitu, antara teorema butterfly pada hiperbola, teorema butterfly pada elips, teorema butterfly pada segitiga. Nah, itu memiliki pembuktian atau rumus yang berbeda-beda. Dari situ mungkin siswa belum begitu mendalami atau bahkan belum mempelajari tentang teori tersebut, karena guru itu cenderung di sekolah menengah itu cenderung langsung memberikan rumus tersebut tanpa pembuktiannya. Nah, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Teorema butterfly. Untuk lebih mendalami, kita harus tahu terlebih dahulu definisi. Apa sih teorema butterfly itu? Nah, teorema butterfly itu merupakan suatu teorema tentang titik tengah pada tali busur suatu lingkaran gitu, yang di dalamnya terdapat 5 buah tali busur yang saling berpotongan sehingga dapat membentuk sebuah sayap kupu-kupu. Adapun sayap yang terbentuk adalah merupakan 2 buah segitiga yang sebangun. Nah, bisa diperhatikan pada gambar lingkaran di bawah tersebut. Nah, di dalam lingkaran tersebut itu terdapat 5 tali busur. Apa saja 5 tali busur itu? Yaitu tali busur AB, tali busur CD, dan tali busur PQ. Teman-teman bisa baca di sampingnya, misalkan M adalah titik tengah tali busur PQ suatu lingkaran yang melaluinya 2 tali busur AB dan CD lainnya ditarik. AD dan BC memotong tali busur PQ di X dan Y secara berurutan, maka M adalah titik tengah XY. Nah, untuk pembuktiannya saya menggunakan pembuktian dengan kesebangunan antara 2 segitiga. Nah, untuk pembuktian ini itu banyak alternatif yang dapat digunakan selain menggunakan kesebangunan antara 2 segitiga. Di sini saya menggunakan itu karena saya anggap itu lebih mudah untuk dipahami. Di sini buktinya, misalkan garis tegak lurus X aksen dan X double aksen dijatuhkan dari titik X masing-masing pada garis lurus AM dan DM. Demikian pula, misalkan Y aksen dan Y double aksen dijatuhkan dari titik Y yang tegak lurus garis BM dan CM. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar di bagian bawah ini. Nah, di situ X aksen X dan X double aksen M itu membentuk suatu bangun persegi panjang. Begitu pula terhadap Y. Jadi kedua segitiga itu bisa membentuk persegi panjang. Nah, kita langsung saja ke pembuktiannya. Nah, kita bisa perhatikan pembuktian rumus pada gambar di layar. Nah, kita langsung saja ke intinya, bahwasanya segitiga MX X aksen itu sebangun dengan segitiga MYY aksen. Begitu juga terhadap X double aksen tadi, karena pada gambar kita bisa melihat ada sebuah persegi panjang yang dibagi 2 oleh garis PQ yang memotong
persegi tersebut menjadi dua buah segitiga yang sebangun. Begitu juga terhadap segitiga lainnya. Kemudian kita langsung ke rumusnya. Di sini ada rumus akhirnya, yaitu PM kuadrat dikurang MX kuadrat per PM kuadrat dikurang MY kuadrat. Karena PM itu sama dengan MQ ya, makanya di sini ketika XM habis dicoret, maka tinggal PM sama MQ. Kenapa di sini jadi PM kuadrat? Karena PM sama dengan MQ. Kemudian jadi didapatlah rumus MX kuadrat per MY kuadrat itu sama dengan PM kuadrat dikurang MX kuadrat per PM kuadrat dikurang MY kuadrat. Ini kita perkalian silang pada persamaan terakhir. Dari kedua sisi perkalian silang tadi, hasil persamaannya dihasilkan, yaitu MX kuadrat dikali PM kuadrat sama dengan MY kuadrat dikali PM kuadrat. Maka MX itu sama dengan MY. Di sini PM kuadrat bisa sama-sama dicoret, tersisa MX kuadrat dengan MY kuadrat. Maka MX itu sama dengan MY, karena MX, MY, dan PM semua bilangan real positif. Jadi M itu adalah titik tengah XY. Jadi terbukti ya, karena hasilnya adalah MX sama dengan MY. Jadi terbukti bahwa M adalah titik tengah dari XY. Nah, untuk lebih memahami, di sini saya berikan contoh soalnya. Langsung saja kita bahas contoh soal yang pertama, yaitu perhatikan gambar di samping. Jika panjang MX sama dengan 5 cm dan XP sama dengan 2 cm, berapakah panjang MY? Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu gambar yang ada di samping tersebut. Di sini ada gambar, ini sama gambar yang sebelumnya tadi. Maka diketahui MX sama dengan 5. MX sama dengan 5 dan XP sama dengan 2. Sedangkan yang ditanya adalah panjang MY. Maka kita bisa jawab menggunakan teorema butterfly yang tadi, bahwasanya PM sama dengan MQ. PM sama dengan MQ, maka MX kuadrat kurang MY kuadrat itu sama dengan PM kuadrat dikurang MX kuadrat per PM kuadrat dikurang MY kuadrat. MX-nya berapa? Setelah yang diketahui tadi bahwa MX-nya adalah 5 kuadrat, per MY-nya berapa? Nah, di sini kenapa saya buat 5? Karena panjang MX seperti pembuktian rumus tadi bahwasanya MX itu sama dengan MY. Maka di sini MY-nya yaitu 5 juga, 5 kuadrat sama dengan PM-nya yaitu 7 kuadrat dikurang MX-nya 5 kuadrat per PM-nya 7 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Didapatlah 1 kuadrat sama dengan 1, berarti 1 sama dengan 1. Nah, dapat disimpulkan bahwa segitiga AMD itu sama dengan segitiga CMB. Maka panjang MY itu sama dengan panjang MX sama dengan 5 cm. Nah, sebenarnya untuk teorema ini, tanpa kita mengerjakannya dengan rumus, sebenarnya kita bisa menjawabnya. Karena telah kita buktikan tadi bahwasannya panjang MX itu sama seperti panjang MY dan panjang XP itu sama seperti panjang YQ. Nah, oleh karena itu, mungkin dari contoh soal ini kita dapat solusi dari miskonsepsi tadi yang di awal. Pertama, siswa itu kurang mendalami atau bahkan belum mempelajari teorema butterfly ini. Kemudian yang kedua, tidak adanya pembuktian rumus teorema butterfly. Dan yang ketiga, salah dalam menganalisis dan menyelesaikan soal tentang teorema butterfly. Nah, solusinya sebaiknya itu pengajar dalam memberikan materi, contohnya tentang teorema butterfly, itu sebaiknya disertakan dengan pembuktian rumus tersebut, supaya siswa itu lebih paham dan siswa itu lebih tahu lagi asal rumus ini dari mana. Ternyata tanpa menggunakan rumus, kita itu dengan pembuktian tadi, kita tahu bahwa bisa menjawab soal tersebut tanpa menggunakan rumus. Contohnya seperti teorema butterfly tadi, kita bisa menjawab soal tersebut tanpa rumus sebenarnya.
Karena sebelumnya kita sudah membuktikan bahwa M itu titik tengah dari PQ. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.